Dua orang kakak beradik harus menjalani kehidupan yang berat, ditinggal ibunya saat masih kecil dan bertahan bersama ayahnya yang suka main judi. Salah satu dari mereka bahkan stres dan bahkan melakukan kegiatan begituan dengan memaguri dari temannya sendiri, hingga terjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, film dengan judul Phantom Hello yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Samuel. Dia tinggal bersama kakaknya yang bernama Beckett dan ayahnya yang bernama Warren. Mereka harus bertahan hidup dengan susah payah, mencari uang sendiri, sementara ayahnya kerjanya hanya main judi aja. Tidak jarang Beckett terus berantem sama ayahnya karena masalah uang. Ayahnya tidak mau bekerja, jadinya mereka yang harus banting tulang. Namun, cara mereka mencari uang juga agak salah. Ya, meskipun ada benarnya juga. Samuel dan Beckett hampir setiap hari pergi ke kota untuk membuat pertunjukan drama solo di sana. Sementara itu, Beckett mengambil dompet para orang-orang yang menonton. Namun di sela-sela itu, ternyata ada salah satu teman Beckett yang bernama Larry melihat aksinya tersebut. Begitu selesai, mereka bubar masing-masing. Larry lantas mencoba mendekati dan mengikuti Beckett lalu menegurnya. Dia terkesima dengan aksi yang dilakukan Beckett tadi. Namun Beckett tidak ingin berbicara padanya. Dari dulu, Larry ini hanyalah bocah culun yang tidak bisa apa-apa. Namun, kala itu Larry mengatakan sesuatu yang membuat Beckett jadi penasaran. Sampai di rumah, Beckett dan Samuel melihat rumah mereka dalam keadaan digembok. Hal itu terjadi karena uang sewa mereka udah menunggak. Jadinya mau gak mau mereka harus membayar jika tidak ingin diusir. Tidak hanya itu, ternyata ayah mereka juga berhutang banyak pada seorang pria bernama Roman. Malam itu Roman mendatangi Warren yang nongkrong di kafe. Tentu saja membahas hutangnya yang tak kunjung dibayar. Bahkan nilainya mencapai $38.000. Jika dalam waktu 1 bulan ini dia tidak bisa membayar, nggak tahu lagi apa yang bakalan terjadi. Kesulitan ekonomi membuat mereka harus berbuat licik dan nekat. Hari itu adalah hari ulang tahun ibu mereka. Ingin membuat kue, namun tidak ada bahan-bahannya. Jadinya Samuel nekat mencuri bahan-bahan tersebut di warung terdekat. Samuel mengira kalau dia tuh nggak ketahuan. Namun sang pemilik warung tahu dan sebagai gantinya dia mengambil kue hasil bahan-bahan yang ia ambil dari tokonya. Hal ini tentunya membuat Beckett jadi pusing. Kalau begini terus mereka tidak bisa apa-apa nantinya. Akhirnya dia menemui Larry di rumah. Dia lagi sama ibunya yang terlihat masih gurih. Ada juga ayahnya Larry yang bernama Donnie. Ya, dia adalah ayah tirinya. Larry tidak pernah akur padanya. Dia merasa kalau Donnie ini hanya ingin mamahnya aja. Kala itu, Beckett diminta Larry untuk membelikan cemilan yang ada di minimarket dengan selembar uang yang nilainya cukup besar. Agak terkejut memang Beckett. Udah gitu, belinya cuma satu barang aja. Alhasil kembaliannya jadi banyak. Beckett masih bingung dari mana Larry bisa mendapatkan uang sebesar itu. Padahal dia tuh tidak bekerja atau melakukan apapun. Larry punya suatu rahasia yang akan membuat Beckett tercengang. Dia mengajak Beckett ikut dengannya ke sebuah lokasi. Sampai di sana Beckett kaget melihat uang yang begitu banyak di ruangan tersebut. Dari mana Larry bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Mungkin jumlahnya sekitar $100.000. Ya, uang itu adalah hasil cetakan Larry yang bisa dibilang uang palsu. Dia mencetak mirip seperti aslinya, bahkan hampir tidak terdeteksi. Namun tetap aja ada perbedaan. Beckett bisa membuat uang sesuka yang ia mau jika begini. Masalahnya, alat cetak yang dimiliki Larry telah rusak, dan jika ingin melakukan itu, mereka harus mengambil percetakan itu di salah satu pabrik. Ya, pada akhirnya mereka nekat mengambil dan berhasil. Sementara Samuel yang lagi baca komik di depan rumah didatangi oleh seorang perempuan, anak dari pemilik toko yang ia curi barangnya kemarin. Tiba-tiba, cewek itu mengeluarkan pisau dan dengan cepatnya dia melibas jari kelingking Samuel hingga putus. Lalu, putusannya diambil oleh cewek tersebut. Dia meminta maaf dan pergi. Semenjak Beckett dekat sama Larry, dia kini jarang ikut perform sama Samuel, dan itu membuatnya jadi agak kesal. Beckett punya alasan, namun Samuel tidak mau tahu. Beckett lantas ke rumah Larry untuk mencarinya, namun dia malah ketemu sama ibunya. Akhirnya, ya dia sama mamanya aja sambil mengajari bagaimana cara mempertahankan diri jika sedang terpojok. Ya, di sini hubungan mereka makin terbentuk. Bahkan sempat-sempatnya begitu. Sementara Samuel bekerja sendirian dikelilingi banyak penonton. Hingga suatu hari, Beckett dan Larry berhasil membuat uang dengan percetakan itu.
Mereka lalu menggunakan uang itu untuk berfoya-foya dan membeli mobil Bentley seharga miliaran rupiah. Mantap. Setelah cukup puas, esok harinya Beckett kembali ke rumah Larry, namun untuk menemui mamahnya. Alasannya mau bantuin mamanya nyambutin rumput dan motongin daun yang sudah layu. Tapi mamanya Larry juga mancing dengan menjadi polosan. Ya, ujung-ujungnya mereka begituan lagi. Sungguh membagongkan. Tapi ketika dia pulang, di tengah jalan dia dicegat oleh Roman dan anak buahnya. Dia digebuki dan disilet menggunakan pisau. Intinya jika ayahnya tidak bisa membayar hutang, mereka akan tahu akibatnya. Beckett benar-benar dibuat kesal. Dia marah pada ayahnya dan menanyakan berapa jumlah hutangnya pada Roman sampai saat ini. Yang jelas, nilainya malah bertambah dari yang lalu. Esoknya Larry datang membatas berisi uang. Dia ke rumah Beckett beralasan untuk pinjam toilet, padahal dia ingin menyembunyikan uang tersebut di kamar Beckett. Uang itu sebagian akan Beckett pergunakan untuk membayar hutang Roman dan sebagiannya lagi mereka simpan. Mereka tidak boleh secara langsung menghabiskan uang yang banyak itu karena akan terdeteksi peredarannya. Udah gitu, Samuel melihat Beckett dan Larry akan pergi menggunakan mobil mewah tersebut. Tentu saja Samuel terkejut ketika Larry mengatakan kalau mobil ini mereka beli sama-sama. Masalahnya, dari mana kakaknya bisa membeli mobil itu? Sedangkan untuk makan aja mereka kesusahan. Beckett dan Larry pergi ke sebuah kasino dan bertemu dengan seorang pria yang mungkin adalah bosnya. Larry menunjukkan uang hasil cetakan yang ia buat. Pria yang bernama Smash Mouth itu sempat terkejut. Apakah Donnie tahu atau ayahnya tahu kalau Larry yang membuat ini? Tentu saja tidak. Ya, jadi ternyata Larry ingin bekerja sama dengan seorang bos mafia menciptakan uang. Namun Larry harus membayar hutang yang pernah dilakukan oleh Donnie. Sementara Larry berbicara, Beckett di luar malah digebukin sama anak buahnya Smash Mouth. Beckett sepertinya ingin mundur dari bisnis ini. Dia merasa ini tidak benar. Sementara itu, ayahnya malah berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang. Dari mana uangnya? Ya, dia menemukan uang palsu itu di kamar Beckett. Udah gitu, aksinya juga ternyata diketahui oleh anak buahnya Roman. Mulai dari sini, keadaan makin kacau. Larry yang ingin mengambil uang itu ternyata sudah tidak ada. Pertengkaran terjadi di sana. Ayah mereka pulang sambil teler dan hanya menyisakan beberapa lembar uang saja. Keadaan makin kacau. Belum lagi Smash Mouth dan Roman datang. Hingga akhirnya terjadi tembak-menembak dan menyisakan Roman. Namun Samuel masih tersisa. Dari belakang dia datang dan melepaskan tembakan hingga Roman selesai. Beruntungnya Beckett masih bisa bertahan. Mereka lalu pergi mengambil beberapa uang di markasnya Larry. Di sana ada surat yang ditujukan untuk Larry dan Beckett dari mamanya Larry. Intinya, dia tahu apa yang terjadi. Dia memutuskan untuk pergi menjauh dari kekacauan ini. Dia juga berterima kasih pada Beckett pernah menemaninya saat sepi. Kini mereka berdua menjadi yatim piatu. Mereka meninggalkan kota itu dan memulai hidup yang baru. Itulah tadi alur cerita film Phantom Hello. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.